Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifa Ainurjana dengan NIM B1A1211011 dari kelas A Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas ujian tengah semester Hukum Perdata. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Jawabannya adalah hubungan sedarah atau hubungan sumbang atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Lalu, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Lalu soal kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada dasarnya undang-undang tersebut memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Lalu, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting. Lalu soal nomor 3. Bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan perkawinan kontrak dan perkawinan beda agama? Lalu berikan analisis hukumnya. Jawabannya, kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua belah pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang seperti KUA dan catatan sipil. Dalam rangka memperoleh kapasitas hukumnya melalui surat nikah, pada dasarnya kawin kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jadi, tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Menurut hukum Islam, kawin kontrak ini adalah haram hukumnya, yaitu dengan mendasarkan pada dalil-dalil baik berasal dari Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan bahkan mengesahkan keberadaan kawin kontrak atau kawin mut'ah ini. Lalu menelaah perkawinan beda agama.
Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, perkembangan zaman menuntut pada permasalahan baru, yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam Regeling of the Gemenji Huwelijk STBL 1898 nomor 158 yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kedua produk undang-undang ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang pertama, ada pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Lalu yang kedua, ada pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Lalu yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Lalu yang ketiga, ada seorang wanita yang tidak beragama Islam. Lalu pasal 44 yang berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Lalu pasal 61, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur, yaitu satu jalur agama. Artinya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau yang sering disebut KUA, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil atau KCS. Lalu soal terakhir yaitu nomor 4, apa yang dimaksud asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Jadi, jawabannya
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas monogami yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Lalu, Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab, yaitu yang pertama, apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya. Lalu yang kedua, si istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya. Lalu yang ketiga, bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah. Lalu yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa. Lalu untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan oleh setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang. Dengan demikian, setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima oleh undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut hukum Islam boleh mempunyai istri 2, 3, dan 4 setelahnya berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat. Pengadilan tidak akan memberikan izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping alasan-alasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih diperlukan lagi syarat-syarat lain sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi, selanjutnya mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Ketentuan Umum Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 1 huruf B dan C bahwa pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami harus mengajukan permohonan izin secara tertulis ke pengadilan
Pasal 40 Ketentuan Umum Undang-Undang Perkawinan. Lalu yang kedua, pengadilan hanya memberikan izin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila memenuhi syarat seperti di bawah ini. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lalu yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lalu pengajuan permohonan ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah dipenuhi atau dilengkapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bila si suami telah mempunyai beberapa istri. Lalu yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Lalu yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri atau istri-istri bila suami telah mempunyai istri lebih dari seorang pada saat pengajuan izin itu terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung di muka sidang pengadilan. Sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh istri atau istri-istri tersebut. Walaupun persetujuan istri atau istri-istri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak. Dalam pengertian, apabila izin dari istri-istri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila si istri meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun dan tidak ada kabar beritanya, atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya, dalam melakukan poligami, suami disyaratkan adil di antara para istrinya.